Oke, nanti begini gimana posisi? Halo. Mana kamera? Halo. Masih? Nah, beres. Kameranya udah. Dipin aja. Oke, oke. Oh, ini ada Kang Indra. Sebentar. Halo. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, siang semuanya. Siang, siang, ya? Siang. Bentar ya. Biasa nih. Ada punya. Halo. Oke, oke, oke. Udah? Oh, ini Suara, udah. Ini buat Kang Indra. suara Nanya. aku kedengeran nggak? Aku join dari luar ya. Sorry. Kecil sih, Bukan, kedengeran. sorry. Nomor sampai kecil. Suaranya kecil. Tapi nggak apa. Ini kamera. Oh, ini dulu. Oke, ya. Oke, suara jelas, teman-teman. Suara kita jelas nggak nih? Suara aman ya? Suara aman? Suara aman, suara aman. Oh, siap. Mantap. Oke, oke, oke. Selamat pagi, rekan-rekan. Mbak Budi. Pak Budinya belum terpantau kamu. Oke, oke. Pan, kita sekarang hari ini ngebahas apa, Pan ya? Hari ini kita ngebahas pengamanan, Pak. Pengamanan ya. Pengamanan. Satpam banget ya. Aman pokoknya. Kita kayaknya ngobrolin soal pengamanan mobile ya. Jadi mungkin sebelumnya mungkin ada yang refresher lah untuk rules dari kita ngebahas seperti apa. Mungkin boleh di show sebentar. Oke, silakan. Oke, untuk siang semuanya. Di sini saya akan membacakan beberapa rules ya terkait nobar. Untuk rules-rulesnya sendiri, yang pertama itu aktif selama acara. Lalu yang kedua, tambahkan nama perusahaan. Mungkin teman-teman yang username-nya masih belum ada nama perusahaannya bisa diganti terlebih dahulu ya. Terus yang ketiga sudah melakukan registrasi. Nah untuk teman-teman yang share link ke teman-temannya, harap dihimbaukan ke teman-temannya untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu mengisi form feedback di akhir acara ngobar. Nanti kita kasih linknya untuk mengisi form feedbacknya. Lalu pendistribusian top up akan bertahap karena ada limitasi dari OVO. Dan yang terakhir kami berhak membatalkan pemberian top up apabila poin-poin di atas tidak terpenuhi. Nah, untuk teman-teman yang minggu lalu mengikuti ngobar, tapi kita belum merasa dapat OVO-nya, bisa menghubungi kami kembali ya. Ya, karena kemarin ada beberapa nomor yang didaftarkan itu tidak ada OVO-nya gitu. Jadi kita akan mencari alternatif yang lain untuk kita tetap kirimkan OVO-nya. Tetap kirimkan e-wallet ya, top up e-wallet sekitar 25.000. Lalu kenapa sih harus registrasi dulu tadi? Misalkan Kenapa kita melakukan registrasi? Karena nantinya teman-teman nggak bisa mendapatkan OVO ataupun tidak bisa mengikuti kuis gitu, Mas. ya, jadi kalau misalkan udah menang, ternyata pas kita lihat cek di data registrasi nggak ada, ya mohon maaf kita tidak bisa berikan hadiahnya gitu. Padahal tinggal registrasi aja. Dan untuk kuisnya ya Mas ya, dan untuk kuisnya yang ingin mengikuti kuis nanti kita akan menggunakan scan QR code atau bisa melalui browser www.menti.com dan nanti teman-teman bisa memasukkan kode yang nantinya akan tertera di layar. Oke. Jadi ya seperti biasa mungkin nanti siap-siap scan QR code atau siap-siap masukin kodenya ya, mentinya ya. Sama siap-siap untuk kena jebakan Batman. Kita nggak perlu kenalan dulu ya. Soalnya gini, ini kita buka kamera mungkin hanya untuk awal aja karena mungkin juga koneksi segala macam agak terbatas ya, teman-teman di luar juga supaya lancar. Jadi awal memang kita buka kamera buat kenalan dulu aja. Kalau yang belum kenal
kita di room ada Kang Indra di sana. Kebetulan dia nggak bisa join offline. Di sini ada Yuda, salam kenal. Saya Windy, Saya Bima. Bima, Saya Alma. Saya Novan. Ya. Jadi silakan aja kalau ada pertanyaan segala macam, nanti kalau misalnya pas lagi kita mulai jalan, silakan ada chat di sana atau buka mic, dipersilakan. Mungkin itu dulu kali ya. Ya. Kita mungkin boleh close kamera, mungkin kita masuk ke apa sih yang mau kita obrolin hari ini. Ya, sebentar Bang Dia. Boleh. Hemat bandwidth. Ya, kemarin kita izin main. Hemat bandwidth. Aku izin sebentar, share screen-nya sebentar. Oke. Enggak, mic. Ini sebetulnya kita rangkaian dari tiga kali webinar ya, ngobar ya, 3 kali ngobar ya. Pertama kemarin kita minggu lalu itu kita Josis ya untuk manage SaaS. Kemudian kita sekarang hari ini kita ngobrol soal proteksi atau keamanan terhadap mobile device. Kita semua juga tahu kalau mobile kita udah biasa lah, mungkin satu orang mungkin punya lebih dari satu mobile ya. Kadang-kadang juga ada yang 4 gitu. Untuk beda-beda kontak ya. Dan kita juga tahu kalau misalnya dengan mobile kita juga mesti mikirin bahwa aman nggak sih sebetulnya mobile kita gitu. Itu yang jadi satu apa ya, satu bisa dibilang ketakutan teman-teman kita juga. Kita punya data di situ, apa ya, seperti apa sekarang bahkan kalau misalnya kita transaksi kan sudah mobile semua ya, mobile banking itu semua di mobile semua. Kalau zaman dulu mungkin masih Iya, datang ke bank segala macam. mesti ketemu teller. Nah, Sekarang iya hidup di semua. mobile gitu. Betul. Nah, kalau misalnya pernah berpikiran bahwa misalnya dalam satu hari 24 jam berapa kali sih nggak pakai mobile-nya, gitu, nggak buka mobile. Ya, sekarang bahkan kalau ngelihat trennya tuh orang lebih rela ketinggalan lain-lain tapi nggak ketinggalan handphone dan mobile. Anak istri yang ketinggalan juga marah. Dan charger ya. Iya, handphone dan charger wajib. Sudah jadi sandang, pangan, papan, dan handphone. Ya. Minimal kabel lah. Kalau misalnya cari kepala charger masih bisa cari kan. Oke teman-teman, kita coba mengajak teman-teman untuk mengikuti polling. Jadi buat teman-teman di sini tuh peduli nggak sih dengan keamanan perangkat seluler? Nah, boleh di-scan dulu ya. Iya, kan Pak ya. Silakan di-scan ke QR code-nya atau masuk ke URL menti.com, masukkan kode 43274410. Ya. Sambil scan, sambil nyiapin kopi atau kalau kopinya sudah siap mungkin ditambah lagi kopinya. Pemanasan dulu ya, Pak. Pemanasan sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Kang Novan yang legend ini. Oke teman-teman, silakan kita coba lihat ya sini. Dari 26, coba teman-teman kita masih menunggu yang lain untuk join masuk. Coba. Sekali lagi bisa masuk ke scan QR yang tertera di layar atau masuk ke joinmenti.com. Masukkan kodenya di 43274410. Ya, sambil nunggu barangkali ya Mas Novan, Pak Windy, Mas Ya. Yuda, Mas Bima. Ini memang benar kalau kegiatan kita ini ngobar ini adalah bagian dari digital resilience gitu ya, resiliensi dari digitalisasi. Nah, tema kali ini memang kalau saya bilang tadi di chat deket dengan jantung karena handphone banyak kan taruh di saku ya. Ya kalau nggak di tangan gitu kan. Jadi sangat sangat menarik melihat kalau hal-hal yang dekat dengan kita ini kita peduli nggak sih gitu kan? Kita tahu nggak sih ada thread kah? Ya, udah tahu pasti berguna kan? Kita sama-sama agree untuk itu kan teman-teman. Kalau yang namanya
handphone, smartphone itu udah sangat deket sama kita banget, kayaknya hari-hari sama kita. Nah, soal keamanannya, gimana tuh? Peduli nggak sih? Apa kita tahu ada potensi yang ada di sana? Nah, itu yang menarik dari bagian nanti digital resilience yang kita usung ini di Ngobar kali ini mau ngomongin soal ketahanan digital, khususnya soal security di perangkat mobile. Kira-kira kalau gitulah pengantarnya. Resilience itu ketahanan ya Kang ya? Resilience bukan Ketahanan, ketahanan per se bener-bener ketahanan pangan. ketahanannya. Pokoknya resilience gitu. Oh ya? Pokoknya. Ini gue lagi buka Google ini takut gue salah ya Kak. Takut gue salah nih KBBI bener nggak sih resilience? Ya, itu kan kata serapan ya, resiliensi gitu ya. Ya, ya. Tapi Oke. kurang lebih seperti itu. Dan kasihan juga nih yang bodoh amat nih siapa nih? Itu kayaknya HP-nya banyak itu kayaknya bodo amat. Oke, kita lanjut ke pollingnya. Oke, jadi jika iya, gimana sih cara ngelakuinnya? Ini yang pakai jampi-jampi nih. Ini harus dicari tahu nih apa nih jampi-jampi. Waduh. Dijagain lah. Dijagain. Ini dari 16 guys, nggak ada yang sama. Semuanya masing-masing punya Tapi keren ini. Backup data secara rutin keren nih. Wah itu siapapun yang jawab backup data secara rutin. Wah ini keren nih. Ini kayaknya 3310 deh, Pak. Nggak dikonekin internet. Iya, oke, 310. Ini backup data secara rutin ini berarti dia mengaca pada insiden kemarin ya, Iya, di data center itu ya. Iya. Tidak boleh disebutkan namanya itu ya. Betul. Dia lebih backup ya. Hati-hati saat login. Iya. Oke. Yang menarik itu tuh antivirus. Pakai antivirus apa nih? Apa? Kayak sih itu Smadar Smadar. nih, Smadar. Dengan Oh, benar, unitnya 1000. itu kan masih ada semacam. Yang tahu Smadaf tua berarti ya? Virus mahasiswa itu. Oke, lanjut. Kita lanjut. Terima kasih partisipasinya teman-teman semua. Yang pakai jampi-jampi ini kayaknya seru nih. Ayo ngaku siapa tuh yang pakai jampi? Coba. Jadi menurut teman-teman tuh keamanan mobile penting nggak sih gitu? Nah, Ya, jadi kalau kita lihat data nih ya teman-teman ya, data yang berhasil dikumpulkan lah selama 2023 lalu gitu ya. Itu ada peningkatan gitu, ada peningkatan atau ada banyak apa namanya munculnya malware baru gitu ya. Jadi angkanya sampai dengan 2000 lah kurang lebih, itu yang teridentifikasi, itu baru yang teridentifikasi, dan saya yakin di luar sana banyak sekali dan mungkin lebih dari separuh angka ini yang belum teridentifikasi gitu ya, artinya belum pernah ditemukan, yang bisa dibilang bisa jadi ancaman zero day gitu ya, yang kalau kita tahu itu. Boleh di tapi memang berarti penting lah ya. Soalnya penting. seperti yang kita tadi awal ngobrol ya, yang namanya mobile phone itu sudah dekat di jantung ya. Tadi dekat di jantung, dekat di hati. Akhirnya kayaknya semua informasi mengenai kita pribadi maupun ada di keuangan juga macam ada di handphone ya atau mobile phone. Yes, betul. Jadi mungkin kebanyakan gini Pak, kalau menurut saya sih orang-orang itu fokusnya memang lebih banyak informasi antivirus, anti malware itu di laptop, desktop Pak. Ya. Jarang banget orang kita manage mobile phone gitu, ada antivirusnya loh, ada anti malware-nya loh. Padahal kebanyakan kita pakai barang itu kan handphone ya, akses internet lebih banyak pakai handphone dibandingin pakai laptop gitu Pak. Malahan klik-klik aja lebih gampang di handphone gitu, di WhatsApp bertebaran di mana-mana, tinggal klik langsung masuk handphone. Tapi mungkin banyak yang belum aware dengan ini. Iya. Terus ini kalau MDM maksudnya gimana nih? Ya, jadi gini, kalau kita ngomongin penggunaan mobile device, penggunaan mobile device atau handphone di lingkungan enterprise itu ya, kebanyakan
kebanyakan dari teman-teman IT di lingkungan enterprise itu masih banyak yang beranggapan bahwa mobile phone itu cukup dengan menggunakan mobile device management, artinya cukup dengan MDM untuk bisa meningkatkan credit posture-nya, which is nggak salah sebetulnya. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah MDM itu bukan tools keamanan. Oh gitu ya. Ya, jadi MDM ini lebih kepada penerapan policy, kebijakan-kebijakan dari perusahaan untuk penggunaan mobile device sendiri, tapi tidak bisa memitigasi atau apa namanya mencegah contoh saja phishing gitu, mungkin nggak bisa sedalam itu gitu ya. Jadi makanya di sini eh, dari slide ini yang mau disampaikan supaya teman-teman juga mungkin kalau apa namanya ketemu sama orang ngobrol-ngobrol, tapi kita udah pakai MDM kok, ngapain kita perlu perlu lagi tool security untuk mobile kita gitu. Ini perlu mungkin perlu diedukasi teman-temannya, kasih tahu bahwa MDM itu bukan tools keamanan gitu. Iya. Oke. Terus ini kalau tadi MDM bukan tools keamanan ya, emang betul MDM itu dia ngontrol kayak device-nya ya, atau perangkatnya, kayak misalnya kamera, policy segala macam ya. Kalau misalnya MDM bukan keamanan, berarti kita masih perlu ya satu tools atau satu sistem yang betul-betul menjaga untuk keamanannya ya. Tentunya pasti dong. Kayak seperti contohnya kita bisa compare apple to apple dengan temannya lah, kalau bisa dibilang kayak temannya itu bisa dibilang desktop atau laptop ya. Kurang lebih fungsionalnya secara fungsional sama untuk apa namanya di lingkungan enterprise. Manajemen gitu. Yes, desktop management tetap dibutuhkan. Ya. Tapi kenapa teman-teman IT profesional juga tetap membutuhkan antivirus, EDR, kemudian dan lain-lain lah, banyak banget endpoint protection apa namanya tools di luar sana gitu. Dan kita nggak bisa juga mengkirim bahwa penggunaan mobile device atau handphone lah gitu loh. Handphone itu makin meningkat penggunaannya di lingkungan enterprise, di lingkungan pekerjaan gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi sebuah apa namanya ancaman baru lah buat teman-teman yang perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, saya ada beberapa data yang mungkin teman-teman bisa juga baca langsung. Ada peningkatan sebesar sampai dengan 138% itu dari Android sendiri. Ini meningkat dari tahun ke tahun ya. Ini angkanya sangat-sangat eksponensial gitu ya kalau misalnya melebihi 100%. Terus juga mungkin jenis serangan juga tuh yang marak sekarang ini, yang mungkin teman-teman juga udah sering kali mendengar gitu ya, namanya phishing. Itu juga terjadi peningkatan sebesar 80%. Kemudian juga dan serangan atas konfigurasi cloud yang tidak bagus itu juga ada peningkatan di sana. Lalu boleh next slide atau sebelum ke sana mungkin sebenarnya definisi phishing apa sih? Karena kita sering dengar ya. Kalau menurut apa definisi phishingnya? Phishing apa ya? Phishing itu adalah sebuah Memancing Pak, memancing. Phishing itu phishing. Kurang lebih sama sebetulnya, karena sebetulnya berasal dari diambil dari kata yang sama gitu. Jadi memancing ya, gitu. memancing. Jadi tujuannya itu sebuah metode. Kalau mungkin bahasa gampangnya adalah metode orang untuk memancing data, dan mencoba mencari data dari target yang dituju. Itu sih kurang lebih. Simpelnya gitu. Itu sangat disimplified ya. Iya kan memancing. Ya betul. Pak Eko, masuk Pak Eko. Belum nggak enak phishing. Nah ini sesuai dengan yang tadi di chat. Nah ini. Anak viral. Ini bisa dibilang, sorry teman-teman, seminggu sekali gue dapat loh yang kayak gini. Berarti yang nikahan banyak dong berarti ya. Iya, gue sampai ini siapa lagi yang nikah, gue nggak tahu siapa.
Oh, ada yang nanya tuh Pak, itu Pak, ini betul lumayan tuh. Em, Ya. Pak Daniel, sebetulnya sebetulnya memang kenapa kenapa Android? Karena Android itu dibangun dari open platform gitu ya. Jadi banyak banyak apa namanya ya dari open platform atau open source. Jadi Ya. banyak sekali modelnya. Setiap setiap let's say manufacturer bisa bisa develop sendiri based on basic Android-nya. Sementara di satu sisi Apple punya standar yang cukup tinggi untuk menjaga integritas em, dari operating sistemnya Iya, iya. gitu ya. Jadi memang untuk bisa masuk ya, nggak lebih secure Pak, percaya sama saya nggak lebih secure, tapi memang mereka punya standar yang lebih tinggi aja karena mereka bisa menjaga ekosistem operating sistemnya dengan lebih baik gitu ketimbang Android yang setiap bahkan mungkin kalau Bapak mau juga Bapak bisa bikin versi Android sendiri gitu based on Iya. Android yang ada gitu. Mungkin saya sedikit share, mungkin berangkat dari Androidnya sendiri sih, karena di awal itu dan sampai sekarang sebetulnya akhirnya dipercaya. Ada yang namanya mungkin teman-teman juga sudah dengar, ada yang namanya AOSP ya, AOSP ya, Android Open Source ya. Yes. Nah, ada lagi AE, Android Enterprise. Nah, kalau kita lihat Android Open Source itu betul-betul open source, bisa dibuat buat apapun juga, operating system baru, tapi base-nya Android. Itu yang sering dan banyak dipakai oleh mobile phone Yes. yang apa ya, bisa dibilang tidak comply dalam AE lah. Ya. Kalau AE itu betul-betul dihandle oleh Google nih. Google bikin security posture semua segala macam diperkuat. Nah, AE itu misalnya kayak Pixel ya. Kemudian brand-brand lain yang eh, memang ditujukan untuk security-nya lebih kuat gitu. Karena kalau misalnya kita lihat AOSP itu nggak berbayar, tapi kalau AE itu bayar license ke Google. Nah, otomatis penyedia handphone-handphone yang bisa dibilang yang low end itu pakainya AOSP. Dengan begitu celahnya itu akan banyak sekali karena nggak ada yang manage nih, nggak seperti Google lah. Kira-kira mungkin gitu lah. Ya. Dan juga ditambah dengan ya tadi karena memang open platform semua orang bisa lihat dalamannya kayak gimana dengan Betul. mudah bisa mengeksploit lah kurang lebih gitu. Nah gimana caranya kita juga makanya bisa mencoba mengatasi Iya. celah-celah tadi gitu. Nah ini contohnya nih dari tadi siapa yang ngechat Iya. undangan pernikahan. Iya. Jadi ada beberapa data lah di situ lah bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Ada peningkatan jumlah sampel malware yang terdeteksi setiap tahunnya sampai dengan 51%, bahkan apa namanya tadi yang saya mention di depan ya ada banyak malware-malware yang belum bisa diidentifikasi atau bisa disebut sebagai zero day malware itu Iya. apa namanya peningkatannya lumayan tinggi tuh bahkan untuk iOS Pak bisa dibaca di situ Pak mungkin Pak ya nanti untuk sumbernya bisa di kiri bawah itu kalau Pak seperti Pak Daniel tadi bilang iOS lebih secure ya mungkin memang betul lebih secure tapi tetap aja tidak menutup kemungkinan ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh attacker-attacker untuk mendapatkan akses terhadap device tersebut bahkan atau hanya sekedar mengambil informasi atau data-datanya gitu. Iya. Oh, aku sumbang pemikiran ini Boleh. boleh ya? Oh, kok Kang Indra itulah. Iya, nggak seru sekali karena bagi at least buat gue ya eh, pemikiran bahwa akhirnya langsung pegang handphone nih dan menatap barang ini langsung lihat apa seberapa secure sih barang ini sekarang ya. Kita nggak pernah tahu gitu kalau ini sudah secure ukurannya di mana bener nggak kita perlu kayak parameter nggak sih. Ya, Tahu tahu itu secure gitu bahkan kita punya antivirus sendiri ya belum tentu. Nah bagi orang yang kayak gua mungkin yang celamitan ngeklik atau apa kayaknya oke deh kalau misalnya begitu ngeklik ada yang hambat gitu atau yang ada ngasih tahu ini risk loh, ini threat loh. Itu kan buat gue enak gitu ya daripada udah terlanjur ngeklik atau apapun itu, udah terlanjur nginstal aplikasi apa gitu, eh, tanpa tahu risknya gitu, tanpa tahu resikonya atau apa nanti potensinya seperti apa. Nah, kalau punya ada satu aplikasi mobile device yang
bisa bisa ngelihat at least parameter, ngasih tahu di handphone kamu ini yang diinstal begini, potensi keamanannya begini, dan lain-lain. Itu akan sangat keren karena ya itu tadi kita berangkat dari semuanya setuju kalau keamanan mobile itu penting ternyata. Terus seberapa penting dan atau kalau bisa bilang seberapa tahu nggak sih kita handphone device kita yang dekat sekali dengan kita ini aman apa enggak? Kalau kita nggak punya parameter atau nggak punya hitungannya Ya. dari perangkat kita, kurang kayak gitulah menurutku ya. Ya, setuju kan enggak? Setuju. Bahkan kalau boleh dulu aja. Bahkan kalau apa namanya, kalau saya bilang hanya sekedar membantu untuk menginformasikan itu bisa dibilang satu sisi ya, tapi di sisi lainnya juga akan lebih baik kalau toolsnya itu bukan hanya bisa menginformasikan tapi juga bisa bantu memitigasi. Nah itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi tanpa perlu ada tindak lanjut dari sisi penggunanya, dengan sendirinya si tools yang digunakan nanti bisa langsung mitigasi masalahnya. Misalkan kalau misalnya ada malware bisa langsung dicegat, bisa langsung dihapus, bisa langsung di quarantine, kurang lebih seperti itu sih. Ya, oke. Jadi kita seperti biasa. Selalu ada quiz. Oh, udah masuk quiz lagi nih. Aduh, Ada quiz. Saatnya kita kuis. Tapi tadi saya lihat di partisipan ada orang lama, Pak. Siapa tuh? Yang ngikut-ngikut juga ngobar nih, Pak. Siapa tuh? Ada Bapak Nurjati, Pak. waduh. Si Bapak, silakan Pak, Pak Nurjati. Pak. Nah, ini sebentar kayaknya. Oke, kita masuk ke quiz. Ya, silakan Ibu Rahma. Ini ya teman-teman bisa di scan dulu untuk QR code-nya dengan kode 44777827. Jadi saya mulai, Mas Sofan. Ya. Bentar, Oh, sama. Oke. Sama kan? Kenapa? Yang termasuk jenis cyber threat adalah pilih salah satu kecuali Ini, Pak. Lanjut, Pak. Teman-teman bisa ya atau ke naki.com. Pasukan panggungnya di belakang. Oke. Halo, masuk ke di situ. Buat teman-teman kalau kita Silakan langsung yang saya bantu dalam satu dua jiwa ini. Masih banyak. Masih banyak.
Dah kuis-kuisannya, ya betul Pak. Bener. Nanti kita coba ini tadi ada Ya, sedikit, Orang dia kencengan. ada sedikit technical issue Pak di musik-musiknya. Iya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan tadi memang betul ya. Satu adalah kita mesti mengamankan mobile kita ya, karena Ya. bisa dibilang tadi dekat dengan jantung, dekat dengan hati, semua informasi di mobile, mau finansial maupun informasi pribadi. Terus ancamannya atau threat-nya itu semakin lama semakin banyak ya kok. Tadi 130%. Yes, 138. 38% meningkat, terutama yang Android ya. Android. Karena memang kalau kita lihat sebagian besar mobile itu base-nya Android ya. Walaupun ada juga teman-teman yang pakai iOS, tapi bukan berarti emang nggak ada. Tadi seperti kata Kang Bima bahwa threat-nya ada. Dan kita ngeliat yang kira-kira yang paling besar dulu itu penggunanya dia memang User base-nya paling banyak adalah Android. Nggak bisa dipungkiri. betul. Kemudian dulu kan seperti analogi zaman dulu kali ya. Kalau dulu kan kenapa virus kok banyak di Windows gitu ya? Iya, betul. Kenapa Mac kok nggak ada virusnya sih? Oh, berarti Mac lebih aman? Enggak Mungkin juga. bukan itu sih, karena memang user base-nya Windows lebih banyak. Jadi kalau misalnya bikin virus, ngapain lo bikin virus buat orang yang sedikit, mendingan gue bikin virus yang orangnya banyak gitu kan. Betul sekali. Secara dari sisi bisnis juga, kalau kita Iya. mau ngomongin monetize itu kan bisnis kan, virus Betul. itu bisnis lah. Kalau mau dimonetize juga pengennya pasarnya banyak kan, kayak teman-teman juga kalau mau jualan software, mana mau jualan software kalau yang pakai Yang nggak pakai ada, ya. sedikit gitu kan, kurang lebih gitu lah. Jadi kesimpulannya adalah tadi ketika kata Pak Windy, kata Pak Windy tadi dari sampaian Pak Windy bahwa meningkatnya ancamannya, terus juga makin penting lah buat kita untuk mulai peduli dengan keamanan dari mobile, karena walaupun kita lebih, kalau di lingkungan enterprise atau lingkungan pekerjaan mungkin kita lebih banyak berinteraksi dengan desktop ataupun laptop, tapi tetap aja handphone itu lebih dekat ke jempol ya teman-teman. Iya. Lebih dekat ke tangan kita, artinya lebih personal gitu ya, Iya. lebih personal. Betul. Terus tadi kan ini kan tadi summary awal dari kita diskusi kita. Ada nggak sih ininya apa namanya toolsnya atau caranya gitu yang bisa kita pakai supaya kita bisa mengurangi atau meminimalkan ancaman tadi dan kemudian keamanan mobile gitu. Ya, solusinya ya, sebetulnya kalau ngomongin solusi atau toolsnya pasti ada gitu ya, pasti ada. Dan di sini kita mau kenalin teman-teman sama salah satu solusi yang saat ini bekerja sama dengan globalisasi energi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Nama toolsnya adalah Zimperium MTD atau Mobile Defense. Defense. Ya. Oke. Nah, Kang Ida silakan. Ya, jadi Zimperium Mobile Threat Defense ini dia salah satu software solusi untuk menangani threat-threat yang ada di mobile device ya. Jadi dia dibantu dengan machine learning juga, jadi dia bisa deteksi atau melakukan pencegahan nih terkait si malware-malware yang akan masuk nih ke dalam device-device kita. Nah, terus juga si Zimperium ini dia bisa ngelakuin deteksi di dalam device sendiri, jadi kita nggak perlu selalu monitoring, jadi dia bisa mengambil aksi sendiri buat ngelindungi si perangkat tersebut. Dan si Zimperium juga bisa didukung oleh Zero Trust Deployment, jadi kita nggak perlu repot-repot lah ya untuk ngelakuin deployment terkait si Zimperium ini. Mungkin ada tambahan? Iya, betul, sebetulnya ini adalah beberapa fitur yang mungkin menjadi unggulan lah dari MTD sendiri ya, dari Zimperium MTD tadi. Jadi yang pertama tadi seperti sudah disampaikan sama Kang Yuda juga,
ada AI-nya di situ lah, machine learning-nya di situ. Jadi tujuannya adalah untuk mengenali pattern-pattern malware yang belum teridentifikasi tadi, gitu. Jadi karena banyak di luar sana, karena semudah itu sebetulnya kalau kita mau bikin malware ya teman-teman ya. Jadi banyak sekarang hanya dengan mengupdate signature itu tentu nggak cukup gitu ya. Walaupun mungkin salah satu cara yang lumayan efektif, tapi memang tidak cukup hanya mengandalkan signature yang sudah dikenali karena banyak banget di luar sana. Jadi dengan menggunakan machine learning ini sangat membantu kita untuk bisa mengenali pattern-pattern yang serupa dan meminimalisir celah keamanan atau serangan gitu ya dengan menggunakan machine learning ini gitu. Ya dilanjut. Kemudian ini ada beberapa use case lah, ini ada contoh lah. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin Kang Yuda bisa menjelaskan mengenai use case ini kan? Iya, mobile phishing protection. Jadi ya kalau secara tricks kita udah sama-sama tahu ya mungkin phishing itu udah mulai marak gitu. Jadi kayak tadi yang disebut oleh Pak siapa yang di atas tadi Pak Vegan kalau nggak salah Pak Vegan apa itu ya kayak ada aplikasi yang dikirim dari WA atau dari sisi aplikasinya sendiri gitu ya. Dari sisi aplikasi sendiri kita nggak tahu nih mana aplikasi yang ngambil data kita, yang kita nggak bisa identify lah terkait si aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, si Zimperium ini dia punya fitur buat mendeteksi threat, salah satu threat itu yaitu phishing. Nah, mungkin dari Kang Bima ada tambahan lagi terkait si phishing? Ya, mungkin kalau ngomongin phishing sebenarnya bukan suatu hal yang baru ya teman-teman ya. Ya. Mungkin ini udah dari awal mula ada internet sebetulnya udah ada model-model seperti ini. Mungkin memang namanya belum dibilang phishing sebetulnya, tapi metodenya itu kurang lebih udah sama karena sebetulnya kayak tadi saya bilang di depan. Jadi phishing itu sebetulnya kalau mau kita simplify itu sebuah teknik untuk mencoba menipu lah dalam tanda kutip, menipu target untuk memberikan datanya kepada kita gitu, sesimpel itu sih bro. Nah tekniknya udah macam-macam di luar sana, ada yang pakai email, ada yang SMS kayak tadi, ada tadi yang pakai undangan tadi itu kayak si Kang Indra yang tiap minggu sekali dapat, itu juga ada di luar sana. Jadi tentunya banyak tekniknya gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin phishing juga mungkin teman-teman juga mulai aware di luar sana bukan cuma phishing sekarang, tapi ada namanya phishing pakai V Pak. Teman-teman di luar sana udah ada pakai phishing. Udah mulai muncul gitu ya, udah muncul teknik-teknik baru seperti itu yang menggunakan AI untuk meniru suara, kemudian video call gitu ya, atau voice call untuk meminta konfirmasi terhadap misalkan PIN suaranya dari suara orang yang dikenal. Contoh misalkan contoh kasus misalkan ada sebuah perusahaan, let's say finance manajernya atau CFO-nya informasinya bocor, suaranya dipakai di generate by AI, kemudian dibuat telepon ke anak buahnya untuk otorisasi misalkan mengirim dana sebesar 300 juta ke akun tertentu. Sebagai anak buah dengan suara bosnya dan bisa dikonfirmasi suaranya benar, pasti akan dilaksanakan gitu. Nah itu banyak lah teknik-teknik seperti itu. Ini saya bukan ngasih ide ya untuk teman-teman, bukan ngasih ide untuk teman-teman untuk bisa melakukan, tapi lebih untuk membuka wawasan kita semua bahwa teknik-teknik untuk phishing di luar sana makin banyak dan makin beragam. Ditambah dengan makin maju makin majunya teknologi machine learning dan AI yang makin hari makin canggih, tentunya kita juga nggak bisa melihat sisi buruknya dari perkembangan AI tersebut gitu. Jadi kita harus aware terhadap berbagai sisi dari teknologi gitu ya teman-teman ya. Waduh itu bagus, cemerlang. Jangan Pak. Oke Pak Bambang, bikin berat invest nggak? Nah, servisnya kalau beratnya Pak tergantung handphone, kalau handphone 100 gram nggak akan nambah beratnya sih Pak. Secara fisiknya, maaf nih, secara beban di performance ya kan? Ya kalau ngomongin performance sih namanya ada aplikasi yang jalan, pasti akan menggunakan resource, tapi bisa dipastikan bahwa
penggunaan resource untuk tools ini cukup minim. Nanti kalau mau detailsnya mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak Bambang. Iya. Nanti kita bisa deep down mungkin ngobrol Teknis lah ya. lebih teknis ya. Ya, di sini ada satu slide lagi mengenai surface attack. Nah, jadi maksud dari slide ini sebenarnya dengan tools ini kita bisa bantu buat identifikasi lah ya terkait resiko-resiko apa aja sih yang bisa terjadi. Nah, di sini kan bisa dilihat ada beberapa device yang dia apa namanya Android vulnerable OS yang memang comply dengan Android. Ada beberapa device yang bisa di-upgrade, ada beberapa device yang tidak bisa di-upgrade, itu bisa kelihatan yang di jailbreak atau di root itu kelihatan ya? Ya, nah kita juga bisa identifikasi terkait perangkat mana sih yang di jailbreak atau di root gitu pakai OS yang tidak sesuai dengan compliance, itu bisa dideteksi juga pakai tools ini. Jadi nanti teman-teman bisa dibantu buat ngeliat di dalam, misalnya di dalam perusahaan teman-teman gitu ya, lihat oh ternyata ada di perangkat yang di jailbreak gitu, dan itu bisa diidentifikasi pakai tools ini. Dan kita bisa lihat top risky eventnya, jadi kayak kita pengen tahu berapa banyak sih aplikasi yang di install di luar dari Apple Store atau Play Store, itu bisa dilihat. Terus ada berapa sih device yang nggak pakai PIN. Nah itu kan sebenarnya celah keamanan juga ya Kang. Nah, itu bisa dibantu sama si Zimperium. Terus apa aplikasi-aplikasi yang diinstalnya misalnya pakai USB ya betul, sideload lah sistemnya ya Pak, itu tahu semua ya? Iya ketahuan. Ya jadi tujuannya adalah dengan semua informasi tersebut teman-teman bisa membuat keputusan lah gitu loh. Jadi teman-teman IT yang memanage device-nya tersebut bisa membuat keputusan untuk bisa mengamankan gitu ya. Jadi meningkatkan security posture terhadap lingkungan IT-nya sendiri dari sisi mobile device-nya gitu ya. Jadi kalau berhubungan dengan saat ini tentu secara tidak langsung adalah mengurangi surface attack dari mobile device, karena jujur mungkin di luar sana banyak yang seperti saya bilang di awal tadi, banyak yang merasa bahwa gue udah pakai MDM aman lah, gue udah atur semua polisinya, nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami gitu ya, secanggih-canggihnya tools kita, secanggih-canggihnya, seketat-ketatnya peraturan yang diterapkan, kelemahan terbesar dalam security itu selalu manusianya gitu ya. Jadi gimana caranya benda-benda atau tool-tool yang terdekat dengan manusia ini bisa kita amankan lebih jauh lagi, kurang lebih benang merahnya sih di situ gitu. Ya, kita mau sedikit tunjukin, ada sedikit apa namanya, biar teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Ini dari tadi si Pak Bima, Pak Windy, Pak Yuda ini ngomongin apa sih dari tadi nih, bentuk barangnya tuh kayak gimana sih. Ini ada sedikit demo yang mau kita share ke teman-teman supaya teman-teman juga dapat gambaran ya. Ya, boleh. Zimperium kayak apa sih? Iya. Ada pertanyaan tuh Pak dari Pak Andreas, bagaimana cara kita tahu device Android kita terkena malware? Ya kalau kita nggak punya toolsnya susah Pak Andreas. Iya, sama kayak Bapak mencoba mendiagnosa penyakit tanpa pergi ke dokter Pak. Ya, bisa salah-salah Pak. Kira-kira ada. Iya, betul. Nah, ini izin saya mulai sesi demonya, mungkin singkat aja. Ini halaman login dari Zimperium, jadi nanti kita disuguhkan halaman login. Ya. Nah, pas saat kita masuk kita disuguhkan satu dashboard yang dimana kita bisa lihat total device yang sudah pakai Zimperium. Jadi kita bisa lihat terkait total device-nya, lalu kita bisa lihat terkait status dari perangkat-perangkat kita juga. Jadi ada berapa yang statusnya risky, ada yang statusnya critical, itu bisa kita klik dan kita bisa lihat device mana aja. Terus terkait OS risk kita bisa lihat nih berapa device yang punya celah gitu ya. Nah, ada berapa device yang tidak bisa di-upgrade juga OS-nya, itu kita bisa lihat. Lalu kita bisa lihat ada berarti ya? Ini ya? Untuk yang iOS juga bisa. Ya. Untuk iOS kita bisa lihat. Jadi kalau benar kata Bima,
iOS nggak selalu secure gitu kan. Yes. Balik lagi ke human yang pakai. Masalahnya kan sebenarnya kadang yang pakai itu nggak tahu kita install apa, terus aplikasi apa sih itu yang diinstal. Nah itu kita bisa deteksi dari sini. Dan kita bisa lihat current security score-nya, jadi kita bisa lihat dari seluruh perangkat itu skornya berapa sih keamanan di perangkat-perangkat mobile yang dimiliki sama teman-teman. Nah itu bisa dilihat. Di bawah sini juga ada beberapa summary juga terkait status si perangkat tersebut yang sudah di jailbreak atau belum. Ini bisa dilihat juga ada 3 event dari perangkat tersebut. Lalu kita bisa lihat terkait yang tadi ini sama, kita bisa lihat ada berapa banyak sih aplikasi yang diinstal pakai metode siteload. Nah itu bisa dilihat juga ada berapa banyak device yang tidak PIN-nya tidak diaktifkan. Nah itu bisa dilihat. Lalu coba kita masuk ke tricks. Iya, jadi kalau teman-teman bisa lihat tadi dengan mudah ya, hanya ngelirik lah istilahnya ya, ngelirik ke dashboard tadi, berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk bisa membantu teman-teman untuk apa tadi saya bilang tadi, mengambil keputusan atau untuk meningkatkan security posture dari vendor tersebut, udah bisa dilakukan gitu dengan simple, hanya dengan melihat informasinya udah tahu, oh ini ada masalah OS, security OS, atau banyak ternyata di device-device mobile punya perusahaan banyak polisi dan penjahat kan kebetulannya. Siapa duluan ya? Siapa duluan gitu ya. Paling enggak dengan informasi tadi kita bisa tahu gitu loh. Ketahuan yang mana yang ada side load-nya, yang mana yang enggak gitu. Jadi kita bisa identifikasi juga sih. Nah, mungkin di sini kita akan lihat di dashboard yang ini kita bisa lihat terkait Jadi bisa kelihatan kalau misalnya ternyata dalam satu waktu itu ada kayak serangan-serangan malware atau berapa event yang mengandung tricks gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya ada yang lagi ngeklik link phishing lah dan lain-lain, itu kita bisa lihat di sini. Nanti akan muncul statusnya nih Pak, dari tanggal 21 sampai tanggal 28 trennya kita bisa lihat kapan nih security posture yang paling banyak dilakukan nih. Kalau di tanggal 26 ada banyak nih, ada sekitar 2021. Yang banyak, masa nggak aman banget sih gitu kan. Ya, jadi nanti teman-teman nah mungkin di bawah sini kita bisa lihat juga terkait event-event apa aja sih sebenarnya yang dilakuin sama device-device tersebut. Secara detailnya nih Kang Yuda ya. Iya, secara detailnya kita bisa lihat threat-nya apa sih. Oh dia lagi akses ke site yang nggak aman. Nah itu dia akan dilakukan severity-nya apa, kita bisa define juga nanti. Terus nanti statusnya bisa kita lakuin kalau memang itu sudah di fix. Jadi kita udah kategorisasi ini si site ini nggak aman ternyata gitu, nanti bisa diberikan statusnya. Itu bahkan dia bisa tahu kalau misalnya kita connect pakai wifi yang betul unsecure ya. Iya, karena ada beberapa yang wifi SSID-nya disamain, yang gunanya buat akses komputer. Iya, bahkan nggak ada passwordnya misalnya. PP apa dan betul. PPSK bla 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 itu yang mana nggak secure. Bisa tahu apakah itu terkonek ke access point yang dimanfaatkan oleh access point lah. Sekali. Harmony OS bisa nggak? Harmony OS Harmony OS sampai dengan versi 4 selama base-nya masih Android bisa. Ya, untuk saat ini. Karena nanti katanya. Kalau udah yang nanti bikin ada sendiri. Versi 5 katanya sudah lepas dari Android ASP dia mau bikin sendiri. Itu kita belum tahu tuh nanti bisa nggak. Belum ada kelanjutannya Pak. Iya betul. Itu banyak sih Pak. Pak Bambang, bukan cuma Pak Bambang aja tuh Pak yang nanya tuh Pak sebetulnya Harmony ini Pak. Itu jadi pertanyaan besar di industri mobile juga sih tuh. Di sisi MDM, banyak PPI yang tools itu jadi banyak pertanyaan. Oke. Terus next mungkin saya akan masuk ke sisi aplikasi. Tadi kan Kang Bima juga bilang dari device ya. Kita akan lihat ke threads-nya. Kita pengen tahu threads-nya apa aja. Lalu kan threads kan nggak selamanya dari link, kadang dari aplikasi punya security posture juga ya Pak yang terkait itu. Nah ini kita bisa
bisa identifikasi nih dari dashboard ini. Ada berapa sih aplikasi yang melanggar privacy risk-nya itu kita bisa lihat. Nanti total-totalnya di sini ada 271 nih aplikasi yang melanggar privasi. Kadang-kadang gini ya, karena kita install aplikasi, tapi kita nggak tahu sebetulnya aplikasi itu apa jalan-jalan ya. Betul. Tapi ternyata di belakang dia ada ngirim sesuatu, ngirim ke data. mana gitu. Betul Pak. Nah, Gitu ya. nah Ada contohnya nggak tuh? Kayaknya kemarin kita sempat nemu ya. Oh, iya. Tapi jangan disebutin lah itu. Karena itu nanti untuk kalau misalnya kebetulan ada tertarik buat GOC kita bisa coba Ya, mungkin kita bisa showcasing nanti kalau ada karena ada hintnya adalah ada satu aplikasi yang sebetulnya aplikasi nasional ya. iya banyak dipakai ternyata begitu kita install kita bisa tahu tuh. Iya ternyata dia ngirim datanya kemana gitu. Iya. Nah ini kan dashboardnya kita pengen lihat nih di dalam Zimperium kita bisa lihat kategori aplikasi-aplikasinya. Nah, di sini ada contoh-contohnya, jadi kita bisa lihat di sini ada Zoom, ternyata security risk-nya cukup tinggi kategorisinya di sini. Nah, tapi nanti ini bisa dijustifikasi. Jadi kalau memang kita bisa sebagai manajemen gitu ya Pak, kita bisa lihat oh ini ternyata dipakai daily, tapi high statusnya. Cuman kita mau allow. Nah, itu kita bisa konfigur juga Pak. Jadi nggak harus di blok si aplikasi ini. Bisa di manage lah ya. Bisa di manage gitu. Iya. Karena emang mungkin kayak security itu adalah kayak misalnya gini, setiap aplikasi kan pasti kan dia ada update ya. Betul. Kalau ternyata dia bukan yang paling akhir, ya pasti otomatis karena biasanya update itu untuk menutup celah security lah ya. Jadi kadang-kadang umumnya betul. Iya betul. Kadang-kadang kita semua pakai Zoom tapi versinya beda-beda gitu. Yes. Nah itu juga jadi satu kendala sih. Kalau pakai versi yang lama masih ada celah security-nya gitu. Betul. Ya, jadi mungkin dengan tools ini juga ya bisa ngelihat lah, bisa kita set sebuah compliance tadi ya. Jadi kita bisa mengatur apakah device-device yang dimiliki oleh teman-teman di di lingkungan corporate atau di perusahaan itu sudah comply belum terhadap standar-standar yang diterapkan oleh IT-nya gitu ya. Nah, terus apa lagi? Di sini kita juga ada fitur untuk yang tadi disebutkan juga, jadi kita bisa klasifikasi mana jenis-jenis operating system yang punya kerentanan gitu ya Pak. Jadi ada yang itu non upgradable berarti udah jual aja ya, ganti lagi. Iya, jadi nggak bisa di-upgrade gitu. Beberapa device yang udah nggak dapat update dari sisi operating systemnya dari Android-nya. Iya. Itu bisa kita klasifikasi dari sini. Itu juga ya, iOS juga gitu ya. Kalau misalnya iOS juga sama. Pakai iOS, kalau nggak salah iOS itu yang lama-lama berhenti di versi berapa gitu, udah nggak bisa lagi di-update lagi. Betul. Gitu. Ada jadi kayak jenis iPhone 6 lah, anggaplah itu udah nggak dapat iOS yang terbaru, iOS yang terbaru. Dan otomatis pasti high risk ya jadinya ya. Karena kan dari sisi developer juga udah berhenti. Life cycle-nya udah end ya. Nah, terkait apa aja sih yang bisa dilakuin gitu ya sama si Zimperium. Di sini ada beberapa menu ya, jadi terkait kita bisa lihat di sini ada grupnya. Saya akan masuk ke privasi. Nah, ini kita bisa ngatur juga nih data apa aja yang boleh diambil sama Zimperium. Nah, ini kayak di sini kita bisa list kayak misalnya kita udah install Zimperium terus kita nggak mau si endpoint itu nggak perlu ngambil data carrier information, kita bisa define dari sini Pak. Jadi nggak semua data yang di endpoint, jangan kita udah pakai antivirus terus kita ngambil data juga ternyata gitu. Kita bisa define juga di sini. Kalau memang nggak mau ngambil itu bisa di define di sini. Lalu terkait threads ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang diklasifikasi. Di sini ada jumlahnya 128 yang bisa diklasifikasi sebagai thread. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada misalnya ada Android yang aktifin ADB-nya. Ya. Nah, itu kita bisa klasifikasi dia statusnya itu apa sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita klasifikasi DB-nya hidup atau USB debugging-nya hidup, dia kita masukin critical, itu bisa. Terus kita juga bisa lakuin aksi kalau misalnya ada device yang mengaktifkan USB debugging ya. Iya. Minum dulu Kang Indra. Oke. Nah, di sini kita bisa ngambil beberapa aksi. Nah, ini kita bisa kalau di Android kita bisa langsung matiin Wi-Fi-nya atau kita bisa isolate dia lah ya supaya dia nggak bisa keluar atau kemana-mana, itu aksi yang bisa kita ambil. Ini jadi kayak kita masukin apa kemarin kita ngobrol soal
satu network yang tidak bisa connect kemana-mana, istilahnya apa? Single. Sinkhole ya? Oh, sinkhole. 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 Jadi kita kayak bikin sinkhole, kalau misalnya kita di network kan bisa nih kita bikin sinkhole satu subnet lah misalnya, tapi yang nggak bisa kemana-mana gitu. Itu Bisa ke controller aja. Betul, misalnya. Link lah ya Pak. Jadi kita betul-betul blok aksesnya karena rata-rata pada saat malware dan lain sebagainya itu mereka pasti akan ngirim data yang keluar ya. Iya. Nah, Either ngirim atau either narik gitu. Atau narik, ya. Pokoknya berkomunikasi keluar sih biasanya. jadi kalau misalnya kita udah putus semua komunikasinya, kita masukkan ke dalam sinkhole tadi, itu kita bisa investigasi dengan aman lah kira-kira gitu ya. Yes, betul sekali. Nah, ini salah satu trik yang tadi saya lanjut. Di sini ada phishing. Cek saja. Nah, ini kita bisa lihat kategori-kategori sebelah kanan sini ada kategori handlingnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa kategori yang sudah di-define oleh Ziperium. Jadi ada beberapa kayak link-link yang akan akses, misalnya dalam handphone Android kita akan akses ke adult konten atau ke konten-konten yang dilarang gitu ya. Kita bisa blok judul dong berarti ya. Bisa blok judul. Nanti di sini kalau memang Parah juga. ada Parah. terindikasi. Ya, Ya, sorry Kang Indra. Judul Boleh, Kak, parah, Indra? judul parah. Judul. Judul parah ya, judul parah. Oh, iya. Ntar kembali komplek tir. Itu merusak bangsa. Pelaku tuh ya. Betul. Nanti ada behind story kalau mau tahu nanti hubungin saya gitu. Jadi kita bisa juga ngekontrol, jadi kayak web access filtering aja. Jadi kita bisa ngekontrol, kita bisa ngeblok akses itu kalau misalnya ada percobaan akses ke site-site yang dilarang gitu ya. Itu bisa dia. Jadi kalau simpelnya sebetulnya ini sebuah bentuk konten filtering lah teman-teman. Konten filtering yang di provide oleh datanya di provide oleh Ziperiumnya built-in, tapi juga di luar itu kita bisa tentuin sendiri kalau misalkan teman-teman mau ada atau melakukan konten filtering custom juga bisa dilakukan. Yes, Tujuannya tadi untuk mencegah user yang jempolnya juga ada nih mungkin nanti kita ada sedikit ini nggak sih dari sisi ya boleh mungkin ditunjukin aja deh di MDM juga ada loh konten URL filtering. Bedanya apa sama ini ya? Ya itu tadi bedanya adalah ini bukan MDM. Oh ya, jadi kalau di MDM biasanya kita cuma masukin URL yang kita nggak tahu kategorinya betul. Ini sudah dengan mesin learning dan AI, jadi dia bisa mengkategorikan otomatis. Yes, betul. Ini layaknya kalau teman-teman familiar sama firewall, udah kayak firewall type gitulah dia sistem kategorisasinya gitu. Jadi cukup mudah gitu. Jadi teman-teman tinggal tentukan aja, karena kalau MDM tadi seperti kata Pak Windy nggak boleh ya, kita mesti manage sendiri URL yang itu mesti kita manage sendiri. Itu lifestyle atau di blog? lifestyle, coba Isinya apa itu? lifestyle banyak. Jadi kalau memang kita mau define terkait gitu, jadi nggak boleh belajar SP gitu ya? Iya, gitu tuh ya. Lihat tuh, itu ditanya kategorinya bisa ditambahkan kan? Bisa. Kategorinya bisa ditambahkan. Misalnya ada Social networking tuh nggak boleh tuh. misalnya kita juga mau ngecek salah satu URL, misalnya kayak apa ya contohnya, saya bingung. Zeus kan? Jangan. Salah satu ini aja deh, coba apa ya saya apa ya Ini gue tahu mau ngecek apa deh. Ada yang mudah tapi susah. iya ada yang mudah tapi susah. Mungkin dari teman-teman ada yang Ada contoh tapi Website yang mau jangan yang ini Pak ya, jangan yang saru Pak ya. Jangan pornografi deh. Jangan yang saru Pak. Kalau ada mungkin Nanti kita mau endorse. Nanti anyway itu kita bisa masukkan ya. betul, kita bisa cek juga sih ya. Terus apa lagi, Kang Yuda? Nah, mungkin kita kan udah melihat dari sisi konsolnya aja nih. Kita pengen lihat sebenarnya di endpoint-nya tuh kayak gimana sih di handphonenya. Nah, saya izin share screen. Apa sih yang bisa dilakuin? Coba saya share screen lagi dari handphone saya sendiri. Kebetulan saya install juga. Oke.
Nah, ini teman-teman bisa dilihat, saya sudah coba akses di handphone saya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada tampilan nih. Ya, nah ini status perangkat. Ini saya tadi habis coba sendiri terkait akses ke beberapa site yang terindikasi phishing. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada statusnya. Oh, ini ternyata device ini kategorinya risk gitu ya. Kita bisa lihat aplikasinya apa aja di sini yang udah di scan sama si Zimperium. Nanti kalau udah di scan akan masuk ke konsol dan kita bisa lakukan klasifikasi di dalam konsol. Terus terkait si network kita bisa lihat juga ada berapa SSID yang telah terkoneksi yang diklasifikasi oleh si Zimperium. Kita bisa lihat juga daerah-daerah mana sih dari si titik-titik wifi itu, public wifi itu daerah mana aja sih yang termasuk threat gitu ya, daerah-daerah itu bisa diklasifikasi. Insecure lah ya. Insecure, betul. Nah, saya mau coba nih dari kait yang phishing dari tadi kita ngomongin phishing terus ya, coba kita satu di sini saya punya satu link nih Pak. Satu link yang mana biasanya targetnya nggak usah undangan gitu ya. Nah ini biasanya ibu-ibu nih targetnya nih. Nah ini biasanya targetnya ibu-ibu nih yang kayak gini-gini di kantor nih. Kemarin 17 Agustus juga ada sama. Iya betul. Nah misalnya saya ibu-ibu iseng nih, ini ada apa nih? Ada diskon kayaknya nih. Saya klik lah. Mungkin di awal dia akan masuk ke dalam tampilannya, nanti bisa dilihat kayak gini. Ini kan website phishing ya, nanti dari proses. Nah setelah diakses, dia akan beberapa detik si Zimperium akan mendeteksi kalau bahwa si website ini, site ini adalah kategorinya phishing. Ya bisa dilihat. Nah kayak gini. Nah jadi ini akan memudahkan teman-teman buat menjaga human behavior-nya. Yes, betul. Karena kan kita nggak bisa selalu bilangin udah kasih awareness. Udah dibilangin, tapi masih juga men-share gitu. Nah, kita bisa karena tadi jempolnya dekat ya. Iya. Betul. Jempolnya dekat. Nah, mungkin dari teman-teman ada contoh use case lain terkait triknya gitu. Nanti kita Diskusi lebih dalam gitu ya. Tapi kalau ngeliat HP ini Zimperium nggak bisa nge-charge HP ya? Karena itu tinggal 19. Oh, iya kan? Nggak bisa Pak, baterainya habis. Oh iya. Oke. Iya. Oke. Dari saya sih mungkin itu aja. Nanti kalau memang mau ada lebih dalam diskusi terkait teknis, bisa hubungi ke tim terkait. Kita sudah mulai terbatas. Iya, makan siang nih pada itu kan seperti biasa di akhir acara kita ada quiz lagi, quiz terakhir kita quiz ya. Ini quiz. Untuk grade quiznya ini Pak Yong nih. Pak Yong kalah dulu ya Pak Yong. Ini kalau kali berturut-turut bisa bonusin gelas lagi deh. Ya, lu kayaknya luar biasa banget soalnya. Iya, ambisnya ya. Nah, kalau untuk grand quiz ini nanti Pak Yong nggak boleh ngalah dulu. Apa boleh ngalah? Enggak. Fair. Kita fair ya. Nah, untuk grand quiz ini kita nanti hadiahnya ada backpack sama ada tambahan OVO sebesar 50.000 ya. Wow. Nggak ada fotonya ya? Hah? Bukan kamera dulu. Bukan aja. Bukan Ada di sini. Lumayan ya. Mana? Ini kok berasa kayak Shopee tadi. Shopee Live. Bukan di TikTok lagi nih. TikTok Live dan di eskalase 3 ini ya. Ini bisa dilihat di sini ada hadiah backpack. Nah, mungkin teman-teman bisa scan barcode dulu untuk Tapi tadi ya, kodenya kalau 31897761. kalau orang dalam nggak boleh ikut ya? Nggak boleh. Ya. Jadi SP3 langsung. Ya, jadi untuk peserta dari karyawan gas tidak boleh Join. menang. Join boleh, nggak boleh join. Join boleh tapi tidak boleh menang. Jadi diharapkan hanya untuk peserta di luar dari global health ini. Ya silakan. Masih kita tunggu. Ada 3 pertanyaan ya. Siap. Ya. Oh ya, untuk hadiah kita di polling di terakhir ya, di sesi terakhir ya untuk dikirimkan. Jadi seperti tadi kayak ada use case Pak Yong ya. Iya. Jadi dia kemarin menang
yang sekarang juga menang, kita biar tidak kirim bolak-balik. Betul. Jadi sekali kirim kita akan kirimkan semuanya di sesi terakhir di minggu ketiga. Ya. Minggu depan ya. Minggu depan ya. After sesi terakhir. Ya masih ditunggu, baru setengahnya nih. Kan nggak mau hadiah apa? Yang lainnya udah pada makan. Sambil makan ya. Wah, ini. Saya nggak boleh. Boleh dong. Tanggung jawab lo. Menang 3 kali boleh kok Pak, nggak apa-apa. Canda Pak. Oke, kita tunggu berapa? 10 detik kali ya. Iya, Udah countdown. Oke, 10, 9, 8, 7, 8. 5, 4, 3, 2, 1, yuk kita mulai. Cepetan ya. Cepetan ya. Yo, kita tadi ngebahas tuh Iya. MTD. Apa itu MTD? Madrasah. Madrasah sana. Fokus. Fokus, hati-hati jawabnya. Fokus. Siapa nih kira-kira? Wih, masih ada yang salah. Yang salah belum makan siang berarti. Ya itu kepleset itu. Yang satu itu kepleset jadinya tuh. Iya, dia masuk Antara terus dia ya. Pak Budi lagi. Pak Budi. Pak Budi. Pak, dia masih ada kemungkinan menang Pak. Menang Pak. Masih 2 lagi. Dua lagi soalnya Pak. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jadi dari minggu kemarin balap-balapan ya. Pak Budi sama Pak Yom dari minggu kemarin balap-balapan. Ini kompetitif sekali ya. Iya, betul. Kayu ini pakai tablet atau pakai ini koneksinya apa nih? Iya. Bentar, Pak. Wah, ini ada gangguan koneksi nih sebentar. Waduh. Oh, Ini yang kedua ya. Ini yang kedua. iya. Wah, kalau ulang. Semoga tidak mengulang ya. Nah, Isus connecting case. Baterai aja. Kalau di start, Error. Iya Pak, sebentar. sebentar ya Pak. Boy. Usernya di user Iya. yang dingin jangan. Mas itu kan bisa kan ya? Hah? Tinggal. Bukan, Pak. Sebentar ya Pak. Sebentar. Lagi. Wah, ini pelanggaran ini udah 15 menit. Sebentar Pak, kita rasakan ini. Ini baru nih kita mengalami ini Pak. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Bisa lanjut kok Pak, benar. Yang dibilang salah. Aduh, Ya, tadi- kurang nih. Itu Pak. Pak Budi. Oke. Nah, aman Pak. Kita lanjut lagi. Next slide. Nah, Oke. ya, belum satu. Gitu. Oh, masuk Oke. lagi dia. Oke, Kita siap ya, kita mulai. siap. 1, 10, 9. Kan udah pada connect Pak. Oh iya, Iya, oke. 3, 2, 1, tos. Cepetan. Penipuan digital yang dilakukan untuk mendapatkan informasi pribadi dari pengguna. Apa tuh? Gampang ini. Iya. Masa Masa tuh susah. pusing. Wih, Aduh. ini problem. Pusing nih. Ya, siapa tuh yang pusing tuh kayaknya tuh? Siapa tuh yang pusing? Mari kita lihat. Waduh, Pak Budi memimpin. Berdua. Bener loh. Waduh. Bener-bener Bisa kompetisi. Selisihnya tipis loh. Bisa berbagi Pak pakai apa?
Mungkin nanti kita offline aja japri Pak. Iya. Oke, Satu lagi. semoga kepleset ya yang Iya. berdua. Nggak boleh gitu dong. Maksudnya biar kompetitifnya lebih lebih terasa. Luar biasa Payung. Gimana Payung? Pak Budi memimpin. Iya, tapi Payung mau Oh iya. Kejar. menempel dengan ketat. Ayo. Fokus, Kita fokus, solusi fokus. topik hari ini. Penentuan. Nah, loh. Topik Ayo, hari ini ayo, 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 ayo. Kira-kira yang mana? apa ya tadi ya? Ayo, 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 ayo. Wih. Wih. Siapakah pemenangnya? Wah, Waduh, Pak Budi ternyata. Pak Budi ternyata selisihnya 10. Berarti Pak Budi ini juga 2 kali menang Pak. Iya, grand quiz. Grand Prix lagi dua-duanya. Iya. Waduh. Spesialis ya kayaknya. Spesialis grand quiz ya. Selamat Pak Budi. Selamat Ya. Pak Budi. Mana? Pokoknya Pak Budi sudah menang. Selamat Pak Budi. Selamat Pak Budi. Selamat, Pak Budi. Oke. Terima kasih. Nah, itu dong. Ya. Oke, Pak. Terima kasih semuanya, Pak, sudah ikut dengan kita sesiang ini. Walaupun waktu terbatas, kalau memang perlu informasi lebih jauh nanti bisa kontak teman-teman di sini di GAS. Kalau dari saya itu saja, tunggu yang minggu depan. Minggu Ya, depan akan ada lebih menarik lagi. Wah, seru tuh minggu depan tuh. Ya, lebih asoy ya dah bahasanya gitu ya teman-teman ya. Ya, ya. Masih di seputaran trifecta digital resilience. Ya. Masih di seputaran trifecta digital resilience nyerempet security lah teman-teman gitu. Iya, iya. Oke, kita tunggu ya di minggu depan di tanggal 5. Ya. Ya, tanggal 5 di jam yang sama. Nanti kita kirimkan lagi untuk link Zoom-nya. Ya, semoga hadiahnya lebih bervariatif lagi nanti. Iya, dan jangan lupa Pasti ada hadiah yang menarik nggak sih? Masih ada. Iya, ada lah. Masih feedback ada. form. NIV. Feedback form jangan lupa diisi. Kita Ya. pengen tahu kita kurangnya apa, nanti Ya. kita bisa berbagi ke depannya. Yes, betul. Saya Windy, terima kasih. Ya. Saya Yuda, terima kasih. Saya Bima. Saya Novan. Saya Alma. Peace out. Selamat siang. Siang semuanya. Selamat makan Siang siang. semuanya. Sampai Sehat-sehat jumpa minggu selalu. depan. Dadah. Sudah, matiin lah. Tapi kalau di TVRI kita nge